maaf semuanya, tiba-tiba saya mati lampu. Saya coba pakai hotspot, ternyata gagal. Awalnya bisa, terakhir malah nggak bisa. Tapi alhamdulillah ini udah hidup kembali lampunya ya. Jadi apa ya, saya lanjut lah ya. Pembahasan tadi tentang kardinalitas. Ya, kardinalitas. Nah, jadi kardinalitas ini kalau pada IR diagram itu terkait dengan berapa banyak data yang terlibat pada suatu relasi tertentu. Nah, kalau di sini kardinalitas ini juga terkait dengan banyaknya data juga, ya. Tapi kardinalitas yang dimaksud ini adalah berapa banyak kumpulan data yang nanti akan dihasilkan daripada operasi aljabar relasional. Jadi ada operasi tertentu ya, operasi aljabar relasional. Nah, berapa sih data minimal dan maksimal daripada operasi tersebut? Nah, di sini kita lihat yang pertama sekali jika ada relasi R dan S. Relasi di sini yang dimaksud sebetulnya adalah tabelnya ya. Nah, kemudian anggaplah X ini merupakan kumpulan atribut yang ada di R. Nah, jadi kan anggap misalnya ada R, nah ada tabel R, kemudian ada tabel S. Nah, untuk tabel R ini ada beberapa atribut. Nah, kumpulan atribut tadi itu diberi nama dengan X. Ya, kumpulan atributnya diberi nama dengan X. Nah, jadi di sini kita mau tahu berapa sih kardinalitas daripada proses-proses aljabar relasional yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini pertama sekali yang kita lihat adalah apa nih? Selection ya, selection. Jadi to C itu adalah conditionnya atau syaratnya dari relasi R. Nah, berapakah kardinalitas minimalnya? Nah, jadi istilahnya kalau biasanya kita langsung melihat datanya itu seperti apa, tapi di sini yang kita bayangkan adalah kondisi apa namanya ya? Kita membayangkan aja lah, membayangkan kondisi yang kira-kira ada datanya itu seperti apa, ya. Nah, jadi di sini kita tidak akan melihat suatu contoh tabel tertentu, tapi ini kita bayangkan aja bahwa ada R dan S. Nah, to C daripada R itu berarti kita ingin memilih data, ya, kita ingin memilih data yang ada di dalam tabel R, di mana yang memenuhi syarat daripada C-nya itu tadi. Nah, pertanyaannya, berapakah kardinalitas minimal dan maksimal daripada proses tersebut? Berapa? Minimalnya berapa? Dari proses selection ini minimalnya berapa? Masih bingung? Selection itu kan memilih sesuai dengan syarat tertentu. Syaratnya itu adalah C. Nah, di sini kita memilih data-data yang ada pada tabel R, ya. Kita memilih data yang ada pada tabel R. Nah, berapa banyak data yang terpilih tadi? Berapa minimal data yang akan terpilih pada proses selection? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, 0 ya. Jadi minimalnya itu adalah 0. Nah, kenapa 0? Kan syarat. Jadi kalau syaratnya itu udah kita berikan, tapi tidak ada satupun data yang memenuhi syarat tadi, berarti data paling minimal yang akan dikembalikan oleh operasi selection itu adalah 0. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kalau maksimalnya berapa? Maksimalnya, Bu. Ya, kalau maksimalnya berapa? Semuanya terpilih. Ya, semuanya terpilih. Jadi
minimalnya itu adalah 0, maksimalnya adalah sejumlah data, ya, sejumlah data yang ada di dalam tabel R. Jadi anggaplah ada beberapa baris data di dalam tabel R, kita anggap ada nilainya N, ya, kita anggap aja N. Nah, jumlah data yang ada di dalam tabel R itu ada N baris. Nah, maksimalnya berapa? Nah, maksimalnya itu adalah ya sejumlah baris data yang ada pada tabel R. Apa maksudnya? Berarti semua data yang ada pada proses selection tadi memenuhi syarat yang kita berikan. Ya, maksimalnya adalah sejumlah data yang ada pada tabel R. Nah, berikutnya ya, bagaimana dengan operasi projection? Nah, projection di sini adalah projection terhadap X. Nah, X tadi udah dibilang ya, kumpulan atribut dari R. Ya, X ini kumpulannya, jadi bukan berarti harus semuanya, bisa saja sebagian ataupun bisa saja semuanya. Tapi intinya, X itu merupakan kolom-kolom yang ada pada tabel R. Oke, nah sekarang berapa sih kardinalitas minimal dari projection? Satu. Betul. Nah, jadi di sini tidak ada syarat yang menyatakan bahwa R ini kosong atau tidak, ya. Kalau misalnya pada R itu tidak ada data, ya berarti nggak ada data ya, kosong, tapi tabelnya itu wujud, maka minimal data minimal yang akan dikembalikan itu adalah 0. Tapi kalau kita akan menganggap bahwa R tadi itu memiliki minimal satu data saja, berarti kardinalitas minimalnya itu adalah 1. Ya. Nah, berhubung di sini kita tidak mensyaratkan apapun kondisi daripada R dengan S, jadi berarti kita nggak ada bilang tuh R-nya ada isi atau S-nya ada isi atau kayak gimana, kita nggak ada bilang. Ya, nah, jadi berarti bisa saja pada kondisi apapun bisa ada data dan bisa saja tidak ada data. Nah, jika seperti itu berarti kardinalitas minimalnya berapa? 0. Ya, kardinalitas minimalnya adalah 0. Maksimalnya berapa? 1. Kardinalitas Semuanya, Bu. semuanya maksimal kan? Maksimal itu kan berarti kalau misalnya projection ini kan kita pilih kolom, ya. Nah, kita pilih kolom. Kalau misalnya semua kolom tadi itu memenuhi, ya, semua kolom tadi itu tidak ada yang berulang datanya, ya kan? Projection itu akan menghapus perulangan, duplikat. Ingat, projection akan menghapus duplikat. Kalau ada data yang duplikat, maka jumlah data yang akan dikembalikan itu akan lebih kecil daripada jumlah barisnya. Paham? Nah, tapi kalau misalnya data tadi itu tidak ada yang duplikat, ya, data tadi itu tidak ada yang duplikat, maknanya apa? Maknanya jumlah data maksimal, ya, jumlah kardinalitas maksimalnya itu yang akan dikembalikan adalah sejumlah baris datanya. Kan nggak ada yang duplikat, berarti kan nggak akan ada yang dihapus. Paham? Nah, berarti ini kardinalitas maksimalnya berapa? Kok bingung? Ya, N. Bisa N, ya. N dengan catatan tidak ada baris data yang sama. Maka itu maksimalnya akan N. Tapi jika ada baris data yang sama, ya, jika ada baris data yang sama, maka nilainya itu maksimalnya akan kurang dari N.
Kenapa kurang dari N? Karena projection itu akan menghapus duplikat. Ya, paham ya? Oke, nah yang berikutnya PXR. Nah, kalau yang tadi ini nggak ada syarat-syarat nih. Nah, tapi di sini ada syarat. Jika X itu merupakan super key pada R. Nah, baru ada syaratnya. Jadi maksudnya ini seperti apa? Minimalnya berapa? Nggak ada jawab. Minimalnya 0 atau 1? Bu, saya nggak paham, Bu. Nggak paham. Yang bagian mananya yang nggak paham? Yang projection? Maksud kardinalitas di sini sama kardinalitas di atribut itu beda bagaimana, Bu? Oh, oke. Nah, sebetulnya di sini yang dimaksud kardinalitas itu yang dimaksud dengan kardinalitas itu adalah jumlah data. Ya, jumlah data. Jadi pada IR diagram jumlah data yang dimaksud itu adalah jumlah data yang terlibat saat ada proses relasi antara entitas dengan entitas yang lain. Ya, jumlah datanya, berapa banyak data yang akan terlibat. Nah, sebetulnya di sini konsepnya ya tidak terlalu jauh berbeda juga. Jadi makna kardinalitas di sini adalah jumlah data. Berapa sih data yang akan mungkin muncul, data yang akan kita hasilkan sesudah adanya operasi-operasi daripada aljabar relasional ini tadi, ya, berapa jumlah data yang akan terhasil. Nah, jadi sebetulnya makna kardinalitas di sini adalah jumlah data. Nah, kalau pada IR diagram, jumlah data yang dimaksud adalah saat kita ada relasi dari entitas satu ke entitas yang lain, ya kan? Nah, sedangkan di sini yang dimaksud adalah jumlah data yang dikembalikan saat kita melakukan operasi aljabar relasional. Ya, jadi saat kita ada operasi aljabar relasional, berapa sih jumlah data yang akan dikembalikan oleh operasi tadi? Ya kan? Nah, kenapa? Karena setiap operasi aljabar itu akan mengembalikan data. Apakah nanti akan ada data yang terhapus atau seperti apa gitu kan? Nah, tapi pasti akan ada jumlah datanya. Nah, di sini ya yang di sini yang kita pelajari itu adalah jumlah data yang minimal dengan maksimalnya saja. Nah, kenapa? Jadi istilahnya di sini kita hanya membayangkan ya, membayangkan pada kondisi tertentu itu minimal dengan maksimalnya itu berapa. Jadi di sini tidak diberikan contoh data yang realnya. Jadi ada data tabel mahasiswa, datanya itu seperti ini, kayak itu enggak. Nah, jadi kita istilahnya nih kondisi yang sangat umum di mana tabel R dengan S yang diberikan di sini bisa apa saja. Ya, bisa apa saja, bisa berapapun itu datanya, bisa ada data atau tidak, bisa berapapun itu kolomnya. Jadi intinya di sini sangat umum sekali tabel R dengan S-nya itu. Ya. Nah, itu yang kita maksud di sini. Berapa data yang akan dikembalikan saat kita melakukan operasi aljabar relasional. Nah, kalau yang tadi yang pertama selection tadi, ya, selection itu kan kita memilih data. Nah, saat kita memilih data, berapa sih minimal data yang akan dikembalikan oleh proses selection? Minimalnya itu adalah 0. Nah, kenapa 0? Nah, kalau misalnya syarat yang diberikan atau C-nya ini, ya, condition-nya ini yang diberikan, ternyata tidak ada satupun data yang memenuhi syarat tadi. Jadi tidak ada satupun data yang memenuhi syarat tersebut. Berarti maknanya apa? Ya, nggak ada kan? 0 ya. Jadi baris data yang akan dikembalikan itu adalah 0. Nah, kalau maksimalnya berapa? Maksimalnya itu adalah N. Nah, kalau misalnya semua baris data yang ada pada tabel tadi itu semuanya memenuhi, ya berarti nilai maksimalnya itu adalah N. Oke. Ya, gimana? Dika, paham? Alhamdulillah paham, Bu. Terima Oh. kasih, Bu. Nah, berikutnya kalau projection, tadi saya jelaskan projection itu kan kita pilih kolom. Ya. Nah, kolom yang dipilih itu adalah X. X ini bisa saja atribut apapun itu, mau satu atribut saja, mau dua atribut, berapapun itu. Intinya ini secara umumnya saja. Nah, X
yang dimaksud di sini ini nggak ada syarat-syarat, berarti nilai daripada X-nya itu bisa saja nanti ada nilai yang berulang, ya, bisa saja ada nilai yang tidak sama untuk setiap barisnya, ya. Jadi di sini tidak ada syarat-syarat tertentu. Nah, jika seperti itu, maka minimalnya itu 0 juga. Kenapa 0? Ya, kalau misalnya R-nya itu nggak ada data. Ya, kalau nggak ada data saat kita lakukan operasi projection, ya nggak ada data yang akan dikembalikan. Ya. Nah, kemudian berapa maksimalnya? Nah, maksimalnya ini akan tergantung situasi. Jadi, kalau misalnya setiap kolom tadi, ini kan kolom nih, kolom yang kita pilih X-nya. Nah, setiap nilai pada kolom tadi itu ada data yang sama, ya, ada data yang sama, kan data yang duplikat itu akan dihapus pada projection. Nah, kalau ada data yang sama, maknanya maksimal data yang akan dikembalikan itu adalah kurang dari N. Jadi kalau misalnya seperti ini kan, misalnya contoh lah ya, datanya itu 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 3, 4. Misalnya seperti ini. Nah, ini adalah data yang akan dikembalikan. Misalnya ini adalah kolom X, ini kolom Y-nya. Jadi kalau kita lihat kolom X di sini, kolom X ini ada data yang berulang, yaitu 1. Nah, proses projection itu kalau ada data yang berulang, 1 aja yang akan diambil, ya, 1 aja yang akan dimunculkan. Ya, berarti jumlah baris data yang akan dikembalikan bukan 4 baris, tapi hanya 3 baris saja. Ya, paham ya? Jadi kurang dari N. Nah, tapi kalau misalnya jumlah bukan jumlah, jika misalnya kolom tersebut itu antar setiap barisnya itu berbeda, ya, berbeda, nggak ada yang sama, maka maknanya apa? Maknanya berapa banyak maksimal data yang akan dikembalikan itu adalah N. Kenapa N? Karena semuanya beda. Nah, karena semuanya beda, nggak ada yang duplikat, ya berarti nggak akan ada yang dihapus, semuanya akan kita ambil. Ya. Nah, oke. Berikutnya di sini PXR. Nah, tapi ada syarat X-nya itu adalah super key. Super key itu berarti primary key. Nah, berapa minimalnya? 1. 1 atau 0? 0, Bu. Kalau nggak ada data berarti nggak ada. Karena di sini kita menganggap kondisi R dengan S-nya itu sangat umum sekali. Ada data, bisa juga tidak ada data. Nggak ada dibilang. Ya. Nah, berarti kalaupun kita menganggap kondisi yang tidak ada data, berarti minimalnya itu adalah 0. Ya kan? Nah, kemudian maksimalnya berapa? Tergantung banyak N dari X, Bu. Tergantung banyaknya data. Oke, itu. Nah, N ya. N. Jadi kenapa bisa N? Nah, kalau ini nggak ada syarat-syarat nih, istilahnya confirm. Nah, confirm kondisinya itu pasti N. Nah, kenapa kondisinya itu pasti N? Karena X ini adalah super key. Masih ingat super key? Primary key, apa itu maksudnya? Primary key boleh ada data yang sama atau tidak? Nggak boleh, Bu. Boleh, nggak boleh. Jadi kalau nggak ada data yang sama, jelas semua data tadi akan kita ambil. Ya, semua data tadi merupakan jumlah data yang akan kita kembalikan, ya, maksimalnya berarti N. Oke. Nah, berikutnya adalah R di-cross-kan dengan S. Jadi R di-cross kartesiankan dengan tabel S. Berapa minimalnya? Ini belum ada syarat ya. 0. Kenapa bisa 0? Kenapa bisa 0?
Kalau kedua-duanya belum ada data. Kedua-duanya nggak ada data ya. Berarti nol. Nah, maksimalnya berapa? R kali S, Bu. Anggaplah R ini jumlah banyaknya data adalah N, S ini jumlah banyaknya data itu adalah M. Nah, berapa maksimal data yang akan dikembalikan? N kali M. Ya, N kali M. Oke, bisa dipahami semuanya? Mulai? Oke, nah berikutnya ya. Nah, R di-crosskan dengan jika kedua-dua R dan S adalah tidak kosong. Nah, baru di sini ada syaratnya nih, R dengan S-nya itu tidak kosong. Berarti minimalnya berapa? Satu, Bu. Ya, satu. Ya, minimalnya satu. Karena di sini dibilang tidak kosong. Kan berarti boleh saja data yang ada di dalamnya itu cuma satu. Yang ada pada R itu cuma satu, yang ada pada S juga satu. Jadi saat kita cross Cartesian, ya data yang terhasil hanya satu saja. Oke. Nah, sekarang maksimalnya berapa? Tetap N kali M. Tetap N kali. Kan apalagi jelas-jelas sekarang R dengan S-nya itu nggak kosong, jadi jelas-jelas pasti akan ada data N kali M. Kalau yang ini tadi, ini juga masih akan ada kondisi ya. Kondisi apa? Kondisi kalau kosong. Nah, kalau R-nya itu kosong, berarti berapa banyak data? Ya, M saja. Tapi kalau S-nya kosong, berarti maksimal datanya hanya N saja. Tapi intinya apa? Masih tetap N kali M. Ya kan? Berapapun itu nilainya ya, N kali M juga. Oke, berikutnya. Nah, ini lebih susah lagi. Anggap Z merupakan atribut biasa yang ada pada R dan S. Apakah kardinalitas minimal dan maksimal dari relasi berikut ini? R dijoinkan dengan S. Masih tak simbol nih, gimana cara bacanya ya? Ya join lah ya, join. Apa makna simbolnya? Simbolnya udah lupa saya. Maksudnya simbol apa namanya, istilah bahasa Yunani-nya saya nggak ingat apa. Oke, apa minimalnya berapa? Natural join, Bu. Ya, join. R dijoinkan dengan S. Ya, ini adalah natural join ya, natural join. Nah, kalau yang di bawah ini karena Z itu merupakan super key. Nah, di sini natural join udah yang kita persempit lagi, yaitu inner join. Ya, inner join. Oke, ini dulu nih ya, R di natural join kan dengan S. Minimalnya berapa? Nol, Bu. Maksimalnya kalau misalnya R itu memiliki baris sejumlah M, kalau misalnya S itu memiliki baris sejumlah N, kira-kira berapa maksimalnya? Bingung. M kali N atau kurang dari M kali N? Kalau natural join ini kan ada syarat ya kan? Ya kan, dia kan biasa ada syarat. Ada kolom pada R
ya ada kolom pada R dan ada kolom yang pada S, itu kita akan mencari relasinya. Ya, relasinya apakah nanti relasinya itu berupa sama dengan, ya sama dengan, atau lebih dari, atau kecil dari, lebih sama dengan, atau kurang sama dengan, ataupun tidak sama dengan. Ya kan? Nah, sekarang berapa sih maksimalnya? Coba dibayangkan. Irisan berarti, Bu. Ya, irisannya memang. Nah, itulah berapa nilai irisannya itu tadi. M kali N atau kurang dari M kali N. Kurang dari M kali N. Ya, kurang. Kenapa di sini kita nggak bisa kita bilang nilai fixnya itu berapa? Karena kan kita nggak tahu nanti kondisinya itu seperti apa. Ya, jadi istilahnya kondisi saat kita lakukan operasi ini kan kita nggak tahu pasti seperti apa kondisinya, ya kan? Tapi intinya apa? Intinya hasilnya itu pastilah kurang dari M kali, ya kan? Nah, kan namanya kita filter. Saat kita lakukan natural join kita filter. Jadi pastilah nilainya itu kurang dari berapapun banyaknya data yang ada pada tabel pertama, kita kalikan dengan berapa banyak data yang ada pada tabel kedua, itu pasti lebih kurang daripada itu. Oke, nah paham dulu sampai sini? Oke, berikutnya kita lihat natural join jika Z itu merupakan super key dari S. Nah, sekarang ya, ini barulah kita kalau tadi kondisi kolomnya tadi ya, ini nggak ada didefinisikan bahwa kolom yang disamakan pada R dengan S ini itu nggak ada bukan dalam kondisi apakah itu dia primary key atau tidak, itu nggak ada, jadi nggak ada syarat tertentu. Nah, kalau yang kedua ini ya, Z-nya ini memang primary key, jadi Z itu juga merupakan primary key pada R dan Z itu juga nanti akan karena Z ini merupakan primary key dari R. Kalau udah kita bilang primary key kan berarti datanya itu pasti berbeda. Kan, datanya pasti berbeda. Nah, sekarang berapa sih jumlah minimal dengan maksimalnya? Minimalnya berapa? Minimalnya 0. Ya, minimalnya 0 juga dengan anggapan bahwa bisa saja, kan ada dibilang nih, kan boleh kosong boleh enggak, ya kan? Nah, jadi bisa saja 0 kalau memang tidak ada isi pada kedua-dua tabel FNS. Maksimalnya berapa? Z ini adalah super key. Super key itu berarti pasti beda. Ya, pasti beda antar setiap baris. Oke, pasti beda antar setiap barisnya. Nah, kemudian jika Z ini nanti kita relasikan dengan data yang mirip ya, data yang sama atau istilahnya foreign key-nya dengan data yang ada pada tabel S, berapa sih maksimalnya? M kali N, Bu. Enggak lagi lah, M kali N. Coba dilihat lagi. Jumlah primary Jumlah dari Z-nya, Bu. Di dari misalkan Z, nah, ya. Jumlah dikali S. ya M ya, pada R itu adalah M data dan pada S itu adalah N data. Jadi ada berapa? Berapa banyak Z-nya tuh? Ya, M ya berarti ya. Kan berapa Ya, M. banyak Z adalah M, kan berapa baris data yang ada pada R. Ya kan, berarti kan jumlahnya adalah M. Nah,
Tapi kita nggak bisa langsung bilang maksimalnya itu adalah M. Nah, kenapa kita nggak bisa langsung bilang maksimalnya adalah M? Kalau misalnya ada data yang nggak sama, ya saat kita lakukan proses-proses natural join ini tadi, ada data yang tidak sama dengan data yang ada di S. Ya, berarti data tadi kan tidak akan masuk saat kita joinkan. Nah, berarti dia akan kurang ataupun sama dengan M. Ya, boleh sama, boleh kurang. Ya, boleh sama, boleh juga kurang dengan M-nya. Kalau kurang maknanya gimana? Misalnya kita bayangkan aja kayak gini. Di sini ada tabel R, anggaplah ada 1, 2, 3, 4. Pada S itu ada 3, 2, 4, 5. Ya kan? Ini kan kita cari pasangannya kan? Kenapa? Karena di sini adalah super key, berarti dia nggak akan sama. Berarti maksimalnya itu kita akan dapat pasangan untuk semua data yang ada pada R. Itu maksimalnya. Tapi bisa saja kurang. Berapa yang kurang? Kalau nggak ada pasangan, misalnya ini 1, kita lihat di S nggak ada 1. 2, kita lihat ada 2. 3, ada. 4, ada. Berarti ini kan secara overall kalau kita lihat contoh seperti ini kan kurang dari M. Paham? Ya, kurang dari M. Jadi dia bisa kurang, bisa juga sama dengan. Ya. Nah, ya ada yang ingin bertanya atau semakin bingung? Bu, tapi bukannya yang di R itu bisa berpasangan lebih dari 1 sama yang di S? R bisa berpasangan. Oh ya, betul sekali. Berarti malah kondisinya jika seperti itu, seperti ini malah, betul kali itu. Nah, kondisinya malah kayak gini. M itu bisa, cara nulisnya. Kondisinya bisa kurang ataupun sama dengan M dan juga bisa lebih ataupun sama dengan M. Ya, betul. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini kita tambahkan satu data lagi yaitu 2. Nah, kalau 2 di sini kalau kita pasangkan dengan 2 yang ini, jelas 2 ini juga akan terpilih. Ya, 2 yang ini akan terpilih, berarti ada 2, yang ini 1, yang ini 1. Nah, itu kan kondisinya berarti kesannya apa? Datanya itu udah lebih dari M. Misalnya nanti ada 2 yang berikutnya lagi, ya kan berarti datanya itu udah lebih lagi daripada M. Tapi intinya apa? Di sini saat kita melakukan proses join, di mana Z-nya itu adalah super key, nilai maksimal itu akan berkisar dari M kurang dari M ataupun lebih dari M. Tapi kenapa M-nya itu sangat penting sekali? Karena M itu adalah jumlah baris data yang ada pada R. Kan waktu kita cari join, itu kan yang kita joinkan kan dari tabel pertama ke tabel kedua. Jadi yang paling menentukan itu adalah data yang ada pada tabel pertama. Ya, data yang ada pada tabel pertama. Jadi istilahnya data pada tabel pertama itu kita cari pasangan dengan data yang ada pada tabel kedua. Jadi makanya M ini yang sangat berpengaruh, bukanlah N. Nah, kalau di S ini ada N, ya N itu nggak ngaruh. Ya, yang berpengaruh itu adalah M-nya. Oke, nah, ya lebih kurang lah ya. Ini konsep aja ya sebetulnya ya. Kemudian R di natural join kan dengan S, jika Z itu merupakan primary key dari R. Primary key itu berarti sebetulnya beda ya. Kalau udah dibilang super key itu berarti itu di atas primary key lagi ya sebetulnya. Tapi kalau udah dibilang primary key itu berarti nanti akan ada pasangan. Jadi pasti akan ada pasangan di tabel yang di sampingnya yang berelasi dengannya. Nah, jadi istilahnya seperti ini. Z itu primary key dari R dan ada batasan foreign key SZ reference ke RZ. Jadi maknanya
pastilah ya Z itu tadi merupakan primary key pada R, sedangkan di S Z ini juga muncul tapi sebagai foreign key ya, sebagai foreign key. Nah, makna foreign key apa? Makna foreign key ya berarti data-data yang ada foreign key itu hanya mungkin muncul, istilahnya kayak gini, kalau data tadi itu muncul pada R, barulah data tadi itu mungkin wujud pada S. Misalnya kayak gini ya, contoh yang saya kasih tadi, ya, di sini R-nya ada 1, 2, 3, 4. S-nya ada 3, 2, 4, 5, 2, 2. Perhatikan, di sini ada 5. Nah, di sini boleh, ya, di sini dikatakan boleh 5 itu wujud di dalam S. Kenapa? Karena nggak ada syarat ini. Nah, kalau ada syarat ini, maknanya apa? Foreign key itu hanya boleh wujud kalau pada tabel yang dia ada primary key-nya data itu wujud. Jadi kayak gini. Nah, misalnya ini adalah R. Di sini 1, 2, 3, 1, 2, 4. Nah, jadi kalau ini adalah Z-nya, ini adalah S, nah di sini Z-nya. Nah, di sini sebagai foreign key, misalnya 2, 1, nah, boleh. Jadi 2 kita anggap 2 ini boleh. Kenapa? Karena 2 ini juga wujud pada R. 1 boleh karena 1 itu juga wujud pada R. Kita masukkan 3. 3 juga boleh karena 3 ini wujud dari di R-nya juga, ya. Reference. Jadi data Z yang ada pada tabel S itu reference, rujukannya kemana? Rujukannya itu ke tabel R. Nah, tiba-tiba misalnya kita masukkan di sini 5. Boleh atau tidak? Nggak boleh, Bu. Boleh, nggak boleh. Kan kalian udah belajar kan saat kalian buat table, kalian buat table ada kolom jadi primary key, ada kolom jadi foreign key. Nah, nanti saat buat foreign key kan ada kata-kata ini, reference on. Nah, itulah dia maksudnya. Jadi maknanya data yang ada pada tabel yang berisi foreign key-nya ini, kalau data tadi itu tidak wujud sebagai primary key-nya, ya berarti kita nggak bisa memasukkan, error pasti. Saat kalian masukkan data tadi itu pasti akan error, karena dia akan ada pengecekan, ya, pengecekan reference-nya itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa minimal dengan maksimalnya? Minimalnya berapa? Nol, Bu. Minimalnya adalah 0. Karena nggak dibilang ini nggak boleh kosong. Ya, kalau udah dibilang ini nggak kosong ya berarti 1. Tapi karena ini bisa saja kosong ya berarti ada kemungkinan itu 0. Nah, maksimalnya berapa? Anggaplah R tadi sama kayak tadi juga. R tadi adalah jumlah baris datanya ada M. Di S jumlah baris datanya itu ada N. Berapa? Tergantung S ya, Bu. Tergantung S. Tergantung N-nya, Bu. S. N. N. Ya, tergantung M juga ya. Nah, sebetulnya ini agak mirip juga dengan tadi. Kenapa? Kalau yang tadi itu ya, M-nya ini bisa saja sejumlah baris datanya. Kalau semua data yang ada di R ini ada pasangannya masing-masing di S, itu berarti jumlah baris yang akan dikembalikan adalah M. Tapi kalau misalnya tidak semuanya itu ada pasangan, ya, tidak semuanya ada pasangan, berarti kurang dari M. Kalau misalnya, apakah boleh berulang? Seperti tadi yang bertanya, kalau misalnya berulang, misalnya 2, 1, 3, di sini 2 lagi, di sini 1 lagi. Apakah boleh seperti itu? Boleh.
Boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Karena kan ini foreign key. Foreign key kan boleh-boleh aja berulang, selagi dia wujud pada tabel aslinya. Yang nggak boleh berulang itu adalah primary key-nya. Nah, jadi berarti apa? Ya berarti kondisinya bisa saja lebih dari M. Oke? Ya, gitulah ya. Nah, ini nanti ini ada saya record, nanti akan saya share. Berikutnya ada operator untuk menghapus duplikat. Ya, operator untuk menghapus duplikat. Nah, kenapa ada operator untuk menghapus duplikat? Karena apa namanya ya? Yang namanya database ya. Jadi istilahnya kumpulan data. Jadi kalau udah kita katakan itu database, maka yang kita itu bekerja pada multi data, multi set, bukan hanya satu set saja. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti saat kita ambil datanya, itu bisa saja nanti akan ada data yang berulang. Ya, akan ada data yang berulang. Nah, kalau misalnya kita nggak perlu perulangan tadi, ya kita nggak perlu perulangan tersebut, maka istilahnya kita bisa menghapus data yang berulang tadi dengan menggunakan operator yang ditulisnya seperti ini, delta. Ya. Nah, jadi kalau misalnya di contohnya di sini ada tabel R, isinya ada kolom A dan B, isinya 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2. Kemudian kalau kita aplikasikan proses untuk menghapus atribut ini, caranya seperti apa? Delta R. Berarti kita akan yang data yang akan muncul itu hanya satu data saja, bukan satu data. Kalau yang duplikat itu akan muncul hanya satu kali saja, ya sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Oke, paham ya? Mudah. Nah, berikutnya adalah agregat. Nah, agregat ini adalah fungsi-fungsi ya, fungsi-fungsi dasar yang sangat terkait dengan data. Nah, apa saja itu fungsi-fungsi dasar tadi? Sebetulnya ada 5. Jadi, kalau kita bilang, apakah fungsi agregat ini cuma 5? Fungsi dasarnya iya, cuma 5. Tapi nanti pada DBMS itu biasanya nanti akan ada tambahan-tambahan fungsi yang lainnya lagi. Nah, itu nanti akan sangat tergantung dengan DBMS-nya masing-masing. Nah, tapi di sini yang kita pelajari hanya 5 ini saja ya, fungsi agregat yang paling dasar. Nah, apa saja itu? Itu sum itu untuk menjumlahkan data, AVG untuk mencari nilai rata-rata, min untuk mencari nilai minimal, max mencari nilai maksimal, dan count itu untuk menghitung. Ya, menghitung. Nah, fungsi ini bisa kita gunakan dengan menggunakan simbol gamma ya, gamma kalau nggak salah. Gitu. Kayaknya sih gamma. Nah, jadi kenapa sih fungsi agregat ini penting? Karena biasanya data-data itu sering kita ingin mendapatkan informasi yang lebih dari data tadi. Nah, misalnya kita punya data mahasiswa. Kita mau tahu berapa sih jumlah mahasiswanya, berapa sih jumlah mahasiswa yang laki-laki, berapa sih jumlah mahasiswa yang perempuan. Nah, jadi istilahnya informasi yang bisa kita dapatkan, agregat ini kalau diartikan, kalau saya nggak salah itu seperti bantuan ya. Jadi istilahnya atau turunan. Jadi data itu udah ada, tapi kita ingin mencari informasi turunan daripada data-data tadi. Ya. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Gunakan operator ini. Contohnya, di sini ada tabel R. Nah, kemudian kita ingin mencari gamma sum A. Sum A itu berarti kita ingin menjumlahkan data-data yang ada pada kolom A, kemudian tampilkan hasilnya.
Nah, kita lihat di sini data pada kolom A itu ada 1, 3, 3, 1. Jumlahkan. Nah, hasilnya itu adalah 8. Nah, atau misalnya ada gamma APG B R. Nah, ini maksudnya apa? Berarti kita ingin mencari nilai rata-rata dari kolom B. Ya, nilai rata-rata dari kolom B. Sehingga hasilnya itu adalah 3. Hitung ya. 2, 4, 5, 1. 2 tambah 4, 6. 6,5, 11. 11 sama 1, 12. 12 dibagi 4, 3. Oke, terus 3. Ya, average-nya. Oke, nah agregat ini akan sangat berguna kalau kita melakukan pengelompokan. Nah, jadi istilahnya agregat ini tidak akan lepas istilahnya ya. Jadi memang dia akan sangat terkait dengan proses pengelompokan. Nah, apa sih maknanya? Nah, seperti tadi saya jelaskan, misal kita mau tahu berapa jumlah mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki dengan mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan. Nah, itu maknanya apa? Kita sudah melakukan pengelompokan. Pengelompokannya itu berdasarkan jenis kelamin. Ya, ada yang wanita, ada yang pria. Jarang biasanya apa? Laki-laki, ada yang perempuan. Jadi kita kelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Nah, contohnya seperti ini. Operatornya sama karena memang kita menggunakan agregat, jadi sama-sama gamma. Contohnya gamma A sum B dari R. Maknanya apa di sini? Maknanya proses yang pertama saat kita lakukan ini, ya, proses yang pertama itu kita akan mencari apa ya istilahnya ya, menyusun nilai A. Jadi ini A, sum B. Jadi kita kelompokkan A, ya, kelompokkan kolom A, kemudian kita cari untuk data yang sudah kita kelompokkan tadi, berapa jumlah nilai B-nya itu berapa. Ya. Nah, proses pertamanya memang pengelompokan. Nah, kalau kita lihat di sini, A-nya itu ada 1, 3, 3, 1. Jadi proses yang pertama dilakukan itu seperti ini. 1, 3, 3, 4, 3, 5. Itu pengelompokannya. Jadi kita kelompokkan dulu A-nya. Ya, sesudah kita kelompokkan A, barulah kita akan mencari sum B. Jumlahkan nilai B-nya. Bukan A yang dijumlahin, tapi B-nya yang kita jumlahkan. Ini kan adalah B. Berarti kita jumlahin nih. B-nya itu jadi 5. Satu lagi yang ini 4 dengan 5 kita jumlahkan jadi 9. Sehingga hasil daripada proses pengelompokan dan fungsi agregatnya di sini adalah A 1, sum B-nya adalah 5, A-nya 3, sum B-nya adalah 9. Ya, pengelompokan. Oke, bisa dipahami? Kalau misalnya yang ingin kita lakukan itu adalah gamma A ABG dari tabel R. Nah, kira-kira hasilnya itu seperti apa? Dua koma lima 1, 3. 2,5. 1 berapa? 2,5. 2,5 sama 4,5. 4,5. Jadi prosesnya sama ya, kelompokkan A, kemudian kita akan cari nilai B untuk data-data yang sudah kita kelompokkan itu tadi. Oke, sebentar nih ada yang bertanya. Nah, kalau nggak ada yang nanya, nah sekarang saya nanya nih. Nah, ini menarik nih.
tambah bingung ya. Nah, latihan identitas. Jadi di sini anggaplah ada relasi R, kolomnya itu A, B, kemudian ada relasi R1, kolomnya juga A, B, relasi R2, kolomnya A, B, S, relasi S, kolomnya adalah C, D. Oke. Nah, sekarang ini betul nggak? Nah, bingung nih. Ini kalau nggak salah biasanya saya buat untuk latihan ya. Nah, kita coba kerjakan dulu lah ya nomor 1 ini. Atau yang lebih mudah nomor 2. Nomor 2 kayak yang lebih mudah. Pi A dari R1 diiris dengan Pi A dari R2. Apakah sama dengan Pi A dari R1 iris dengan R2? Gimana tuh? R1 AB, R2 AB. Boleh ya? Nggak apa-apa kan? Proses set itu boleh kita lakukan kalau jumlah kolom sama, nama kolomnya sama, dan sama domainnya. Ya, jadi ini bisa kita lakukan operasinya karena sama. Nah, jadi Pi A R1 diiris dengan Pi A R2, kira-kira gimana? Sama nggak dengan Pi A R1 diiris dengan R2? Kayaknya nggak sama, Bu ya. Bisa jadi beda. Buktinya gimana? Kalau membuktikan kan kita coba cari contohnya minimal kan. Iya. Saya kasih contoh aja. Yang lain yang bisa kalian cari sendiri. R1 misalnya ada kolom A, R2 juga ada kolom D. Nah, saya kasih nilai nih biar apa ya? Biar mudah ya. 1, 2, 3, 4. Di sini 10, 20, 20, 10. Di sini 1, 3, 2. Di sini 30. Oke, gimana? Betul nggak? Pi A dari R1. Berarti yang kita pilih yang mana? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Diiris dengan Pi A dari tabel R2. 1, 2, 3. 3. Ya kan? Berarti hasilnya apa kalau kita iris? 1, 2, 3. Ya, oke. Nah, sekarang R1 diiris dengan R2 dulu. Cuman yang A-nya 2, Bu, keambil. Yang 2 dengan 20 ini aja hasilnya. Iya kan? Iris ya. Proses irisan jika kita tidak memilih kolom berarti semua data ini akan kita cari pasangannya. 1, 10. Ada nggak di R2 1, 10 juga? Nggak ada. 2, 20. Ada nggak? Ada. Yaitu ini dia. Ya kan? 3, 20. Ada nggak? Nggak ada. 4, 10. Ada? Nggak ada. Berarti di sini hasilnya hanya 2, 20 aja. Kemudian kita pilih kolom A-nya saja sehingga hasilnya cuma ada 2. Berarti sama atau tidak nih? Beda. Ini memang cara mudahnya untuk mencari ini, ya kita cari aja contohnya satu. Nah, kita berikan contohnya, kemudian kita cari kondisi untuk setiap operasi ini seperti apa. Bisa dipahami? Oke, nah, nomor 4 ini menarik nih. Sama atau beda nih? PC, kemudian sigma D lebih dari 5 dari tabel S. Kemudian, kok sigma? Ini bacanya apa nih? Lupa saya. Sigma apa tuh? Sigma.
Sigma ya. Silap. Oke lah. Berarti salah bilang tadi. Oke, sigma D lebih dari 5, kemudian kita pilih projection-nya PC dari tabel S. Hasilnya sama atau beda? Bu, yang kanan emang ada tabelnya. Kan kita ambil kolom C-nya, habis itu lihat yang nilai kolom D-nya gimana nanti. Nah, kan saya bertanya minggu lalu udah saya jelasin nih kan. Saya kirain udah lupa. Betul sekali. Nah, kalau yang ini, yang sebelah kiri ini mungkin kita lakukan. Jadi di sini kan kita select dulu. Select itu kan berarti kita nggak milih kolom. Jadi semua kolom akan kita ambil. Baru kemudian kita pilih hanya kolom C saja. Tapi kalau yang ini, C-nya yang udah duluan kita pilih. C yang dipilih, tapi kemudian yang kita select itu adalah D. Kan aneh ya? Nggak mungkin kita lakukan. Kecuali yang kita pilih di sini adalah D, maka itu akan ada hasilnya, ya hasilnya itu akan ada. Tapi karena di sini yang duluan kita pilih itu adalah C, baru kemudian kita select yang D-nya, jelas nggak akan ada hasilnya. Ya, bisa dipahami. Kalau nomor 1 gimana? Antara R dengan S. R ada A, B, S ada C, D. Ya, R natural join dengan S, yang disamakan itu data apa? A dengan C-nya. Yang disamakan A dengan C, kemudian di selection yang dipilih itu adalah D lebih dari 5. Apakah sama ini? Nggak bisa juga bukan? Itu di selection D lebih dari 5 dari S, terus habis itu diminta R natural join dari S, itu syaratnya A sama dengan C. Tapi yang diselect Nggak ada masalah. bisa. Nggak bisa. Kolomnya. Ini bukan projection ya, selection ya. Selection kan berarti semua kolomnya masih ada ya. Ya, sama Bu, sama. Coba dibayang-bayangkan. Kita buat contohnya aja ya, daripada kita membayangkan report sheet. Kita buat aja A, ini, C. Yang ceweknya mana nih? Kok ada suaranya? R, A, B kita buat misalnya benar aja lah. 1, 2, 3, 4 di sini. A. Di sini A sama dengan C. Berarti 1, 2, 1, 3. Jadinya anggaplah 20, 50, 10. Contoh aja. Nah, misalkan D-nya semuanya lebih dari 5, nggak seru jadinya ya. Ini 4 lah ya. 4 bukan 4. Dan ini 3 bukan 3. Nah, jadi yang pertama R dengan S itu kita naturalisasikan dengan syarat A-nya itu sama dengan C. Ya, syarat kesamaannya adalah A sama dengan C. Berarti itu yang akan dipilih itu yang mana saja? Hasilnya apa? 1 A D. Hasilnya apa? 1A 13 1A 150 2B 24 2B 24 3B 310 3B 310. Dah, itu aja? kayaknya itu aja. Oke, itu aja kan.
sekarang barulah dilakukan selection D lebih dari 5. D lebih dari 5 berarti yang akan kepilih itu yang mana? Baris kedua dengan baris keempat. keempat. Nah, sekarang kita lakukan selection dulu. Nah, pada C dengan D kita lakukan selection dulu. Jadi, hasil selectionnya itu jadi seperti apa ya? C, D, lebih dari 5. Lebih dari 5 berarti 150 dengan 310. Oke, ya, paham? Paham. Oke, berikutnya kita joinkan dengan R. Maka hasilnya itu apa? B, C, E. 1A 150, betul? Iya. 1A 150, ini dengan ini. 1A 150, kemudian 2 nggak ada. 3 ada ya. Ya berarti 3B 310 ternyata apa? sama. Sama. Ya, ternyata sama. Nomor 3 cari sendiri ya. Oh, sempat masih ada waktu sebetulnya. Tapi berhubung masih ada materi, jadi saya lanjut ke materi. Ini ada satu lagi materinya, yaitu terkait dengan join. Nah, tapi di sini bukan inner join, tapi outer join. Ya, outer join. Nah, inner ada yang outer, kan aneh ya. Nah, jadi kalau pada proses natural join yang udah kita pelajari sebelumnya, inner join ya, terutama inner join, beberapa data, tuple itu adalah datanya ya, yang tidak berkontribusi atau istilahnya tidak ada data yang sama, itu akan hilang saat proses join tadi. Ya. Jadi saat kita melakukan inner join, kalau memang datanya tadi itu istilahnya saat kita cari relasi antara tabel tadi ternyata tidak ada kesamaan, maka data yang seperti itu tidak akan masuk ke dalam hasil daripada proses join-nya. Ya kan? Yang tadi kita bicara kardinalitas tadi. Ya kan? Kalau memang dia tidak sama, ya udah kita nggak akan masuk. Contohnya seperti apa? Misalnya ini ya. Nah, tabel pertama itu ada employee department. Tabel kedua ada department dengan head. Nah, saat kita melakukan inner join, ya, maka data brown A dan C white ini akan hilang. Kenapa hilang? Kenapa? Karena department A itu tidak muncul di sini dan C itu tidak muncul di sini, sehingga data tadi itu akan hilang. Sehingga hasilnya hanya apa? Hasilnya hanya Jonas B black, kemudian Smith B black. Jadi hasilnya cuma seperti itu, ada data yang hilang. Ya, saat kita lakukan inner join, ya, ini adalah inner join. Nah, tapi ada cara. Jadi ada cara supaya data tadi itu tidak hilang. Jadi maknanya apa di sini? Outer join. Nah, jadi outer join ini kita melebarkan, kata-kata melebarkan itu sebetulnya ditranslate dari bahasa Inggris jadi agak kurang cocok sebetulnya ya. Tapi intinya kita bisa mengambil semua data tadi tanpa menghapusnya. Nah, jadi ada 3 versi di sini. Ada 3 versi outer join. Yang pertama itu adalah left, kedua adalah right, yang ketiga adalah full. Jadi left itu maknanya apa? Data yang pada tabel sebelah kiri itu semuanya akan kita ambil, walaupun ada data yang tidak ada pasangannya itu pada sebelah kanan. Jadi kalau memang data itu tidak ada pasangan sebelah kanan, itu akan kita berikan nilai 0. Nah, kalau yang right itu seperti apa? Yang sebelah kanannya yang kita ambil. Jadi yang kanan itu tetap datanya, kita cari pasangannya dengan yang sebelah kiri. Kalau memang nggak ada pasangan berarti 0. Kalau yang full seperti apa? Kedua-dua datanya itu akan kita ambil. Ya.
Kita lihat contoh supaya lebih paham. Nah, di sini, nah ini adalah contoh dari left outer join. Ya, left outer join ini berarti ini yang sebelah kiri, ini akan kita anggap sebagai tabel yang sebelah kiri. Yang pertama muncul itu adalah sebelah kiri. Jadi kalau ini ada employee left department, berarti yang paling pertama muncul itu adalah yang left-nya, ya, yang sebelah kirinya. Nah, maksudnya left di sini berarti data yang ada pada tabel employee itu akan semua kita ambil. Jadi semua kita ambil. Kalaupun memang nggak ada pasangannya, ya udah kita berikan nilai 0. Nah, sehingga hasilnya jadi kayak gini. Brown A 0. Nah, kenapa? Karena head-nya untuk A nggak ada di sini pada tabel department. Jadi head-nya itu adalah 0. Oke ya? Paham? Bisa dipahami? Nah, berikutnya sebaliknya kalau right, ya, kalau right itu berarti yang sebelah kanan. Berarti kalau misalnya ini ada employee dengan department, berarti yang sebelah kanan itu yang mana? Department-nya. Jadi department itu akan kita ambil semua datanya, ya. Kemudian kita cari pasangan dengan yang sebelah kiri. Kalau tidak ada pasangan, maka akan kita berikan nilai 0. Nah, jadi ini kita tulis dulu nih, B black. B black. Pasangannya ada nggak? Ada, John. Nah, kemudian di sini ada Smith lagi ya, berarti B black, Smith. Nah, kemudian ada C white, C white. Ternyata di sini nggak ada pasangan, maka di sini kita berikan nilai 0. Itu adalah right, ya, right join, right outer join. Nah, berikutnya kalau full seperti apa? Semua data tidak ada yang kita buang, semua data itu akan kita ambil. Nah, hasilnya jadi kayak gimana? Lebih banyak lagi datanya kan? Berarti kalau kita lihat di sini, Brown A, karena di sini nggak ada, berarti di sini kita berikan 0. Kemudian John B, black. Smith B, black. Kemudian 0 C white. Bisa kalian perhatikan di sini, ya. Full ini adalah gabungan dari left itu digabungkan dengan right. Jadi left digabungkan dengan right hasilnya adalah full join, full outer join. Nah, kenapa ini saya tampilkan di sini? Karena kalau saya tidak salah pada MySQL itu tidak ada full join. Nah, tapi dia ada left join, right join ada, full join nggak ada. Nah, jadi gimana caranya? Caranya berarti kita harus melakukan proses gabungkan, ya, kita unionkan hasilnya tadi. Ya, kalau MariaDB saya nggak pasti, belum apa namanya, saya nggak pasti apakah ada full join ini. Tapi kalau misalnya di Oracle itu ada full join. Nah, Oracle ada full join. Ada yang bertanya? Bu, cara penulisannya gimana, Bu? Apa dia emang tulis natural join terus ditulis full di atas atau right di atas left? Ya seperti ini, memang seperti ini. Nah, tapi nanti biasanya nanti ada penambahan apa kolomnya kita samakan ya. Jadi employee.department sama dengan department.department. Cuman ini nggak dituliskan bentuk fullnya ya. Tapi cara penulisannya left, right ataupun full ya hanya seperti ini aja, hanya dituliskan di bagian sebelah atasnya ini. Sedangkan syarat kolom kesamaan antara tabel tadi itu kita tuliskan di sini biasanya di bagian bawahnya ya. Bagian atasnya itu yang menandakan right, left dengan full. Nah, jadi apa ya istilahnya? Kadang-kadang ada kondisi ya saat kalian melakukan proses query itu akan ada kondisi di mana kalian mau semua data yang sama aja. Kalau emang dia nggak sama, nggak ada pasangannya, itu dibuang. Maka itu kalian perlu menggunakan inner join. Nah, tapi kalau misalnya saat kalian melakukan join, itu kalian memerlukan data semuanya itu diambil. Tapi kalau misalnya nggak ada pasangan, ya
udah nanti tinggal diberikan nilai 0. Maka kalian perlu menggunakan outer join. Ya, jadi ini istilahnya aljabar relasional untuk proses outer join. Ada lagi? Jadi ini adalah materi terakhir terkait dengan aljabar relasional. Insya Allah minggu depan kita masuk ke SQL. Ya, SQL. Walaupun kalian udah belajar juga di apa namanya saat praktikum, tapi saya ingin apa namanya ya menjelaskan kembali istilahnya mungkin ada yang tidak tercover gitu di praktikumnya ya, seperti sepertinya tentang materi subquery. Subquery itu saya lupa entah ada atau tidak ya di praktikum. Tapi itu nanti akan kita bahas saat teori. Ya, ada yang ingin bertanya sampai sini? Ada. Oke. Tidak ada lagi pertanyaan. Saya akhiri saja kelas kita pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari kedua ya. Tadi kayaknya udah panjang, Mbak ya. Waktu saya mati lampu udah chattingannya udah panjang. Ya.